kita faham dan kita mengerti. Amatlah berat sesungguhnya kita, terutama Ibunda Haja Lisa ketika ditinggalkan oleh sang suami tercinta. Anak-anak ini ditinggalkan oleh ayah tercinta, sungguh sangat berat. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ini termasuk ujian yang berat, yang akan diujikan kepada siapapun, setiap manusia yang bernyawa, setiap makhluk yang bernyawa akan didatangkan kematian yang datang tiba-tiba kepada mereka. Di sinilah Allah Subhanahu wa taala ingin melihat dan ingin menentukan sejauh mana kita mampu memahami kebesaran Allah Subhanahu wa taala dalam semua kehendak dan takdirnya. Sehingga tidak ada permodalan yang terbaik, tidak ada persiapan yang terhebat yang kita siapkan untuk menghadapi ujian yang berat ini, khususnya kepada keluarga yang telah ditinggalkan oleh almarhum ini, kecuali mengembalikan semua ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang tidak bersedih ketika kekasihnya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi seorang suami yang terbaik. Apalagi seorang ayah yang terbaik. Sungguhlah sangat berat tentunya. Akan tetapi sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ingin melihat ketangguhan kita. Ingin melihat kekokohan kita sebagai seorang mukmin. Apakah kita sanggup mengikhlaskan sesuatu yang bukan milik kita? Apakah kita sanggup bersabar untuk mengembalikan dengan keikhlasan iman kita sesuatu yang menjadi milik Allah Subhanahu wa taala? Maka ketika kita membaca kalimatul istirja, ketika Ibunda Lisa dan anak-anak dan semua kita membaca kalimatul istirja, ketika mendengarkan, ketika menyaksikan kematian itu datang, maka kalimat itu sekaligus mengajarkan, Allah hendak ajarkan kita untuk mengatakan dan memperakui dengan keikhlasan, sesungguhnya suamiku, sesungguhnya ayah kami, sesungguhnya saudara kami adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan penentu untuk melihat sejauh mana kita bisa ikhlas dan bersabar. Karena sesungguhnya ikhlas dan bersabar dalam menghadapi musibah seperti ini adalah ikhlas dan sabar yang sangat berat. Karena orang yang kita cintai yang selama ini telah hidup bersama kita, orang yang baik yang selama ini telah menuntun dan membimbing kita dan telah menjadi sahabat kita semuanya, telah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua ini terjadi bi qadrillah, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu sebab boleh jadi terjadi, tetapi sebab itu hanyalah satu penentu di antara asbab yang Allah tentukan. Kalaupun bukan karena sebab itu pun, ketika Allah menetapkan ajal itu datang pun dia tetap akan datang. Karena ajal itu datang bukan karena sakit. Ajal itu datang bukan karena umur sudah tua. Ajal itu datang bukan karena juga kemudian dalam keadaan yang terberat. Tetapi ajal itu datang karena memang Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan, disitulah waktunya. Hari itulah waktunya. Seperti itulah keadaannya. Allah telah menentukan dalam ilmunya. Inilah yang telah disebutkan Allah dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hadid ayat yang ke-22. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma asabaka min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Tidak ada satu musibah pun
yang terjadi dalam kehidupan dunia ini atau menimpa diri kita, kecuali Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan ketetapannya di Lauhul Mahfuz. Allah tidak pernah menyebutkan kapan itu terjadi, tapi Allah sudah menentukan. Allah tidak pernah menyebutkan apa sebabnya, tetapi Allah telah menentukan kejadian itu terjadi. Ketika Allah menentukan ajal seseorang, tidak ada satupun yang bisa memajukan selangkah pun, tidak bisa memundurkan sedetik pun juga. Karena Allah menentukan, cukup mengatakan, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kami paham dan kami mengerti. Ibunda Lisa adalah seorang istri yang sangat mencintai beliau. Kami pun paham dan kami mengerti. Anak-anak adalah anak-anak yang sangat mencintai beliau. Karena memang beliau adalah orang yang baik. Beliau adalah orang yang ikhlas dalam berbuat. Dalam kebersamaan kita sebagai jamaah selama ini, kita merasakan bagaimana kebaikan beliau, almarhum. Dan inilah yang membuat kemudian terkadang kesedihan itu terjadi. Tetapi kemudian di balik kesedihan itu kita mesti punya harapan, mesti punya optimis, mesti bangkit, mesti tidak menyalahkan keadaan. Maka satu hal yang mesti harus diimani oleh Ibunda Lisa dan anak-anak, dan kita semua tentunya, janganlah pernah menyalahkan keadaan itu terjadi. Jangan pernah mengatakan, andaikan suamiku tidak berangkat ke tempat itu, andaikan tidak melakukan ini dan melakukan itu, tentu tidak akan terjadi musibah ini dan musibah itu. Dalam bab ini kemudian Nabi SAW ingatkan kita untuk berlapang dada dan mengikhlaskan semua apa yang terjadi dengan mengatakan, semua ini terjadi atas kehendak Allah. Inilah yang telah disebutkan Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jizan wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza walakin qul ma syaa Allah fa'ala fa inna law taftahu amal syaitan. Kata Nabi SAW, jikalau seandainya kita ditimpa oleh sebuah musibah, janganlah pernah kita mengatakan andaikan jikalau. Tak boleh kita mengatakan andaikan almarhum berbuat ini, tentu tidak akan terjadi begitu. Andaikan almarhum tidak melakukan itu, mungkin kematiannya tidak terjadi. Tidak boleh itu dikatakan, kata Nabi SAW. Tetapi bagi kita cukup mengatakan qadarallahu ma syaa wa fa'al. Allah yang telah menentukan kehendaknya. Allah menginginkan sesuatu sesuai dengan apa yang Ia inginkan. Maka kalimat itu akan melapangkan jiwa kita, tidak lagi menyalahkan keadaan. Sebab kata Nabi SAW, jikalau seandainya kita selalu menyesal dengan mengatakan sebab karena ini dan karena itulah beliau pergi, maka kemudian itu akan bisa memperpanjang kesedihan kita, akan bisa memperpanjang ketidakikhlasan kita, akan membuat kesabaran kita menjadi terbuai dalam diri kita. Maka oleh karena itu, kalimat mengembalikan kepada Allah akan menguatkan keikhlasan dan kesabaran. Karena sungguhnya bukti cintanya seseorang kepada orang yang dicintainya adalah mengikhlaskan ketika Allah mengambil apa yang menjadi miliknya. Menunjukkan bahwa apa yang kita zonkan terhadap diri kita dengan apa yang Allah inginkan sama. Sehingga kesamaan zon itulah yang membuat Allah ridha kepada Ibu Lisa dan keluarga. Karena tidak menyalahkan Allah di atas semua segala keputusannya. Ibu Lisa dan keluarga, Ustaz Lutfi dan semua jamaah yang berhadir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena jikalau seandainya andaikan kita teruskan kalimat ketidakikhlasan itu, andaikan kita teruskan kalimat ketidaksabaran itu, tidak akan juga pernah merubah keadaan yang terjadi. Yang mati pun telah kembali kepada Allah, tidak akan merubah keadaan untuk hidup kembali pada dunia. Tetapi kita yakin sesungguhnya almarhum tidaklah mati, sesungguhnya beliau hidup.
InsyaAllah beliau hidup dalam nikmat yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Karena mati bukanlah mati, tetapi mati adalah awal kehidupan yang abadi. Mati adalah proses berpindahnya alam dari dunia kepada barzah, sehingga orang-orang yang beriman yang saleh, kuburnya adalah kenikmatan, kuburnya adalah cahaya, kuburnya adalah kehidupan. Yang perlu didoakan, yang dirindukan adalah Allah pertemukan keluarga ini kembali dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Allah satukan kembali menjadi keluarga dalam kenikmatan yang abadi, yang tidak pernah berkurang, yang tidak pernah terpisah selama-lamanya. Kalau di dunia berpisah dan terpisah merupakan sunatullah yang pasti dan mutlak terjadi. Tidak ada kekuasaan yang bisa menolaknya. Tidak ada kecintaan yang sangat cinta untuk bisa membendung dan menghalanginya. Tidak ada uang dan kekayaan yang banyak untuk bisa menolak malaikat maut itu datang kepada kita. Karena semua ini milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mengikhlaskan. Sesungguhnya almarhum diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam pengambilan yang terbaik. Sesungguhnya almarhum dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah minasyuhada, di antara orang-orang yang disyahidkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kebaikan-kebaikannya akan menjadi pembelanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga keikhlasan dan kesabaran dari ibu dan anak-anak akan membuat almarhum berada pada tempat yang penuh dengan ketenangan dan kedamaian di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kita, sesungguhnya musibah itu terjadi, boleh jadi karena bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis yang indah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna izamal jaza ma'a izamil bala." Sesungguhnya besarnya balasan nanti di akhirat sesuai dengan ujian yang dikadarkan Allah pada kehidupan dunia. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza ahabba qauman wa inna Allah ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahur ridha faman sakhita falahus." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Ta'ala apabila ia menyatakan cinta kepada seorang hamba dan satu kaum, maka hamba itu akan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ujian yang diantaranya mutlak terjadi, yang disebutkan Allah dalam surah Al-Baqarah itu, yakni kekurangan, wa kekurangan dari jiwa yang kita cintai, yakni suami kita dalam hal ini. Boleh jadi anak kita dan di aspek yang lain. Boleh jadi orang tua kita. Boleh jadi mertua kita. Boleh jadi sahabat-sahabat kita. Karena itu adalah ketentuan Allah yang mutlak akan terjadi. Sehingga dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya kata Nabi SAW, "Idza aradallahu bi'abdihi al-khair, ajjala lahu al-uqubata fid dunya. Wa idza aradallahu bi'abdihi asy-syarr, amsaka anhu bi dzambihi hatta yuwafa bihi yaumal qiyamah." Kata Nabi SAW, pertanda Allah cinta kepada seorang hamba, maka Allah segerakan ujian itu datang kepadanya. Boleh jadi kepergian almarhum yang dipercepat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menurut kita ingin berlama-lama, tapi menurut Allah dipercepat. Dipercepatnya menurut Allah karena Allah mencintai hambanya, Allah mengasihi hambanya, Allah menyayangi hambanya, dan Allah juga ingin memberikan peluang kasih sayang kepada almarhum. Allah ingin memberikan kehormatan dan kemuliaan kepada ahli musibah dengan keikhlasan dan kesabaran yang dimiliki. Karena orang-orang yang bersabar dan ikhlas dalam ujian yang berat itu, Allah nyatakan ma'iyatullah, kebersamaan Allah bersama dengan mereka. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bersabar. Bagaimana kebersamaan Allah bersama orang yang bersabar dalam musibah ini? Allah katakan dalam ayat berikutnya, "Ulaika 'alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun." Mereka itu orang-orang yang mendapatkan pujian dari Allah. Mereka yang bersabar itu adalah orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Allah. Mereka orang yang bersabar itu orang-orang yang berada dalam lingkaran hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalulah kita sudah mendapatkan pujian dari Allah, kalulah kita sudah mendapatkan rahmat dari Allah, kalulah kita sudah mendapatkan hidayah dari Allah, itulah nikmat yang senikmat-nikmatnya kehidupan. Boleh jadi musibah ini mengantarkan nikmat pada sisi yang lainnya
dengan keikhlasan dan kesabaran dari keluarga yang dibuktikan untuk tidak berputus asa, untuk tidak lagi menyalahkan keadaan dengan sebab-sebab tertentu, karena sungguhnya kembalikanlah semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu dirindukan adalah merindukan untuk pertemuan yang abadi dalam jannah Allah Subhanahu wa taala. Kepada anak-anak yang ditinggalkan, jadilah anak-anak yang salihah, jadilah anak-anak yang berbakti. Doakan ayahanda, sesungguhnya ia merindukan doa dari anak-anak tercinta yang telah beliau tinggalkan. Awaladin salihin yad'ulah. Anak yang saleh, yang salihah, yang telah beliau tinggalkan. Almarhum ahli musibah Ustaz Devi dan jamaah Zoom yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka cukuplah kematian ini menjadi guru, menjadi pelajaran bagi kita semua untuk belajar akan singkatnya waktu, akan tiba-tibanya ajal itu datang. Tidak pernah ada konfirmasi, tidak ada pernah toleransi yang pernah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya apabila dia datang, maka dia datang. Tidak bisa dimajukan dan tidak bisa dimundurkan. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah An-Nisa ayat yang ke-78, kata Allah Subhanahu wa taala, "Ainama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah." Kematian itu akan menemukanmu. Andaikan engkau lari dalam benteng yang kokoh dan tinggi sekalipun, ajal itu pasti akan datang menjemput kita. Beliau almarhum telah ditentukan kematiannya insyaallah min husnil khatimah. Insyaallah minasyuhada yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan janji yang telah dijanjikan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul ini adalah Allah mutlak berikan kepada almarhum sehingga kuburnya menjadi cahaya, sehingga kuburnya dilapangkan Allah menjadi taman-taman syurga, sehingga kemudian ia dimuliakan dan ditinggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita yang ditinggalkan, terhadap yang masih hidup, yang masih diberikan kesempatan, inilah momentum bagi kita untuk belajar, untuk mempersiapkan diri bahwa tidak ada kemuliaan yang kita miliki kecuali keterhormatan kita saat diwafatkan Allah min husnil khatimah. Di saat kita bisa mengalimatkan, melafazkan kalimat la ilaha illallah, membaca kalimat la ilaha illallah, sehingga apa yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Orang-orang yang melafazkan kalimat la ilaha illallah di akhir hidupnya, maka surga menanti mereka. Ini jaminan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka saleh tidak datang dengan sendirinya. Saleh itu mesti diikhtiarkan. Saleh itu mesti diperjuangkan. Sebagaimana almarhum berupaya untuk menjadi saleh, keikhlasannya melayani jamaah tanpa pamrih. Dia berbuat dengan hati dan penuh ketulusan karena sungguhnya ia merindukan sesuatu yang saleh. Sehingga kemudian kita merindukan kehadiran beliau. Seakan-akan beliau belum pergi. Ia masih hidup dan namanya selalu kita sebut dalam kebaikan. Amal salehnya selalu kita bahas dalam setiap pembincangan kita karena sungguhnya beliau hakikatnya belumlah mati. Sesungguhnya dia hidup, hidup dalam kebaikan, hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitulah doa Nabiullah Ibrahim alaihi salam yang meminta kepada Allah ketika ia menjadi saleh, membuktikan ketaatan kepada Allah dengan semua pengorbanan yang hebat yang telah dia lakukan bersama ahli keluarganya, bersabar dan ikhlas menghadapi ujian-ujian Allah Subhanahu wa taala, sehingga Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, waj'alli lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah, jadikan aku nanti menjadi sebutan sanaan hasanatan, sebutan yang baik ketika aku tiada. Karena kebaikan-kebaikan yang telah dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim, namanya selalu disebut dalam setiap salat yang kita lakukan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kebaikan almarhum yang selalu kita sebutkan akan menghidupkan beliau, akan mengangkat derajat beliau, akan memulakan beliau almarhum. Maka kepada ahli keluarga, beliau orang yang baik. Bersabarlah, ikhlaslah. Kemudian dengan cara itu akan memberikan kehormatan, akan memberikan kemuliaan kepada almarhum untuk ditinggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ayah bunda yang berbahagia, maka bagi kita mari bersemangat untuk mengumpulkan, untuk menumpuk segala kebaikan amal saleh. Wasilah pertemuan-pertemuan kita dalam reuni-reuni yang dilakukan sebagai angkatan yang ke-19 mesti diteruskan, mesti dijaga, mesti dirawat dengan baik.
Karena disitulah kita saling mendoakan, disitulah kita saling memperhatikan, disitulah kita saling membuktikan amalan sunnah diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara di dunia dan akan disatukan dalam jannah Allah Subhanahu wa taala. Kita merindukan kita dibangkitkan bersama para anbiya wal mursalin wasyuhada'i was salihin. Karena itu kebaikan-kebaikan yang pernah mereka lakukan mesti kita lanjutkan dan kita teruskan. Kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh almarhum mesti kita teruskan dan kita lanjutkan. Karena dengan cara itu kita memperpanjang kebaikan-kebaikan beliau. Kita menghidupkan apa yang beliau hidupkan selama ini, sehingga itu akan mengalir kepada almarhum insyaallah taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ingatkan kita, aksiru zikra hadimil ladzat al-maut. Perbanyaklah mengingat sesuatu yang bisa melenyapkan semua kenikmatan dunia, yakni kematian yang datang tiba-tiba kepada kita. Maka Allah merahasiakan kematian itu pada 3 aspek. Allah tidak pernah sebutkan di mana, kapan kita dimatikan Allah. Andaikan disebutkan dan kita tahu, mungkin kita akan bersiap, akan lebih banyak persiapan. Tetapi orang yang beriman, karena justru ketidaktahuan itulah dia paham, sesungguhnya dia akan lebih bersiap dengan amal soleh yang dia lakukan. Badiru bil a'malis salihah, kata Nabi. Segera dirilah kalian untuk beramal saleh. Karena fitnah itu begitu dahsyat, kata Nabi SAW. Sampai Nabi menggambarkan, boleh jadi yusbihu mu'minan wa yamshi kafiran. Ada orang yang di waktu paginya masih beriman, tetapi sore sudah ingkar kembali kepada Allah. Maka kita tidak ingin berada pada keingkaran itu diwafatkan. Maka istiqomahlah kita dalam kebaikan saleh agar kita diambil oleh Allah dalam min husnil khatimah. Yang kedua, kematian itu tidak pernah disebutkan di mana ia datang. Tidak pernah disebutkan tempat. Tidak pernah disebutkan keadaan seperti apa kita dimatikan. Yang terakhir, tidak pernah disebutkan ya kapan ia datang, seperti apa ia datang. Yang terakhir, di mana ia datang. Apakah saat umroh, apakah saat haji, atau saat begini dan begitu. Itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Yang penting, kata Allah Subhanahu wa taala, mesti kita ingat kematian itu sedang berlari menjemput kita. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Al-Jumu'ah ayat 8. Allah Subhanahu wa taala ingatkan Rasulnya, katakan ya Muhammad kepada umatku, sesungguhnya kematian itu berlari menjemputmu. Kematian itu setiap saat datang mengejar kita. Kenapa? Karena kematian itulah jalan untuk mengungkapkan fakta dan realitas kebaikan dan keburukan yang pernah kita lakukan. Allah akan balasi sesuai dengan apa yang kita lakukan. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Inilah sebuah motivasi kita. Karena kita ingin menumpuk segala kebaikan-kebaikan agar kita diwafatkan Allah dalam kebaikan yang abadi menjadi milik kita. Maka terakhir kami ingin sampaikan, bersedih itu boleh, tapi tidak boleh selarut dalam kesedihan. Sedih itu adalah fitrah manusia, tapi meratap adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu kepada Ibunda Lisa dan anak-anak yang ditinggalkan, tegarlah dan sabarlah. Sesungguhnya Allah akan memberikan yang terbaik kepada keluarga ini. Bahkan Allah mengatakan kesabaran itu akan mendapatkan ganti yang lebih baik di akhirat Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan janji yang telah dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Semoga hikmah pertemuan ini dalam mengenang kebaikan-kebaikan almarhum yang saya pribadi belumlah lama mengenal beliau sejak bergabung di KBH Mandiri ini. Walaupun kadar Allah kami adalah angkatan yang kedua 2019 harusnya 2020, tapi kadar Allah insyaallah tertunda dan mudah-mudahan berangkat 2021 ini. Mohon doa dari semua ayanda, semoga kami dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi beberapa kali saya sempat jumpa beliau dalam manasik-manasik yang dilakukan oleh KBH Mandiri. Beliau juga beberapa kali datang ke tempat kita untuk makan bersama, dan subhanallah saya menyaksikan beliau adalah orang yang baik. Mudah-mudahan ini adalah bentuk yang kita sepakati bersama sehingga Allah mewafatkan beliau berada pada husnul khatimah insyaallah. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi saya menyampaikan dan kita semua sebagai renungan dan tibar bagi kita untuk mengenang bagaimana kebaikan almarhum yang telah meninggalkan kita.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz, jazakallah. Doa Pak Ustaz. Pak Ustaz Saifullah, kami minta doa sekaligus Pak Ustaz. Astaghfirullahaladzim min niyatis salihah, khususnya kepada almarhum Haji Suyadi yang telah berpulang meninggalkan kita. Semoga Allah terima segala kebaikan beliau. Allah jadikan kematian beliau di antara orang-orang yang husnul khatimah. Amin. Allah lapangkan kubur beliau. Allah jauhkan dari siksa kubur. Allah tinggikan derajat beliau di depan hadap di mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah bangkitkan beliau nanti di mahsyar bersama barisan para anbiya wal mursalin. Dan Allah jadikan ahli keluarganya minas sabirin dan minal mukhlasin, orang-orang yang ikhlas dan bersabar. Semoga Allah pertemukan nanti keluarga ini berada dalam jannah Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah satukan kita semua nanti insyaallah berada di jannah Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله واجعل الجنة مسواه. Amin. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة. Amin ya ولا Allah. تجعل قبره حفرة من حفر النيران. Amin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Engkau telah ambil kekasihmu, ya Allah. Engkau telah ambil hambamu, ya Allah. Engkau telah memilihnya sebagai hambamu yang terbaik di sisimu, insyaAllah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Jadikan kematian almarhum Haji Suyadi min husnil khatimah, ya Allah. Amin. Lapangkan kuburnya, ya Rahman. Amin. Jauhkan dari azab kuburmu, ya Allah. Amin. Jadikan kuburnya menjadi taman-taman syurgamu, ya Rahman. Amin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Jadikan Ibunda Lisa dan anak-anak yang ditinggalkan oleh almarhum di antara orang-orang yang Engkau jamin kesabaran mereka, ya Allah. Keikhlasan mereka, ya Allah. Sehingga dengan kesabaran dan keikhlasan itu akan membuat pertemuan yang abadi suatu saat dalam jannah-Mu, ya Allah. Berkumpul dalam pertemuan yang selama-lamanya dalam kebahagiaan yang sempurna di sisi-Mu, ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim. Bimbinglah anak-anaknya yang telah ditinggalkan, ya Allah. Dalam bimbingan-Mu yang penuh hidayah. Sehingga anak-anaknya menjadi anak-anak yang saleh dan salihah, ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya Arhamar Rahimin. Jadikan semua kebaikan beliau yang telah diajarkan kepada banyak orang menjadi ilmu yang bermanfaat, ya Allah. Jadikan sedekah yang pernah beliau lakukan menjadi sedekah jariah, ya Allah. Jadikan anak-anak yang saleh, salehah, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, bagi kami yang menyaksikan kematian ini, ya Allah, jadikan kami belajar untuk bersiap diri akan amal saleh, akan terbatasnya waktu yang kami miliki, bahwa tidak ada permodalan yang kami siapkan, ya Allah, kecuali amal saleh yang kami banggakan di hadapan-Mu nanti, ya Rabb. Maka jadikan wasilah pertemuan kami di setiap KBH Mandiri ini, ya Allah, baik angkatan yang keberapa pun, ya Rahman, menjadi wasilah kami untuk bertemu tidak sebatas dunia, ya Rahman, tapi membuat kami bersaksi nanti untuk bertemu di jannah-Mu, dikumpulkan kami dalam kenikmatan yang sempurna di sisi-Mu, ya Allah. Ya Arhamar Rahimin. Ya Rahman, ya Rahim. Mudahkanlah segala urusan kami, ya Allah. Permudahkan urusan haji kami, ya Allah. Engkau yang maha memudahkan, ya Rahman. Jadikanlah kami kaum muslimin pada tahun ini, ya Allah, menjadi tamu-tamu-Mu dengan jalan yang Engkau mudahkan di sisi-Mu. Amin. Amin. Amin.
Terima kasih disampaikan Ustaz Saifullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih disampaikan Ustadz Saifullah yang sudah menyampaikan tausiah serta doa tadi untuk kita semua pada siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau tadi menambah keimanan kita serta menambah wawasan ilmu, khususnya ilmu agama kita, sehingga kita dapat menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Pak Ustadz Devi yang kami hormati, Bu Haja, Pak Dodi selaku ketua, serta Bapak Haji, Haja, semua yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu pada pertemuan siang hari ini. Jika ada tindakan penyampaian saya yang kurang berkenan di hati, saya mohon dimaafkan. Dan marilah kita jadikan momentum pertemuan perdana kita Zoom meeting hari ini, kita menjadikan semangat buat kita untuk kita melakukan Zoom meeting di hari-hari berikutnya. Insyaallah. Terima kasih. Lebihnya kami kembalikan kepada host Ibu Haja Al-Furqaniyati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kepada Ustadz Devi, Ustadz Saifullah, Bu Haja, dan Pak Burhan, Pak Dodi, dan semuanya sudah berpartisipasi dalam acara kita ini. Baik, terakhir kita akan foto bersama. Saya meminta untuk diaktifkan semua kameranya sebagai dokumentasi kita. Bu Nuraini, Pak Imron, Bu Aswarni, apa masih ada di depan? Baik, saya akan kita akan skip dulu. Baik. Sari. Bu Aswarni, sepertinya aktif, bisa diaktifkan kameranya. Ini bisa aktifkan kamera, dia udah gimana tuh? Ini aja. Udah. Dia minta surat tutup kamera bersama. Nah, udah tidur. Baik, Iya. coba print screen dulu. Apa tadi? Kan ada peringatan 40 hari Pak Yadi. Ketua rombongan 4 sama. Oh, tidak aktif dong. Oke Bu, kita mulai ya. 1, 2, 3. Mandiri. Oke. Mantap. Bu Haja semakin Baik, terima kasih atas partisipasinya Bu. Alhamdulillah bisa belajar. Dan memang tadi link ini saya usahakan supaya bisa panjang, jadi cara mencarinya juga agak panjang, jadi makanya terjadi pergantian link biar tidak terjadi pemutusan. Karena kalau yang free biasa itu hanya 40 menit. Berarti Bapak Ibu harus link kembali, klik kembali linknya. Baik, terima kasih semuanya. Saya sebagai host minta maaf kalau terjadi kesalahan dan membuat kebingungan karena ada dua link yang jalan. Ternyata yang terakhir itu bisa lama. Mudah-mudahan ke depan kita akan dimudahkan. Dan mungkin sebelum mulai saya akan memberikan sedikit, kita semua akan tutorial dulu ya Bu ya. Biar rekan-rekan yang lain bisa ikut dan cara-caranya bisa mengaktifkan speaker dan audionya. Saya tutup acara ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bu wabarakatuh. Haja Al-Furqani, saya sebagai wakil dari Ustadz Devi, karena Ustadz Devi udah keluar, mengucapkan terima kasih banyak atas usaha Ibu, untuk menjalankan Zoom ini. Insya Allah kita akan berlanjut, nanti kita susun acara Zoom kita lanjut. Ini muncul Bu. Jadi Ini Ustadz Devi nih muncul nih. Ya Pak Ustadz, dengan kita ulang nih foto bersamanya lagi nih Ustadz. Ya. Semoga nanti kita jalankan
rencananya almarhum. Almarhum pengennya ya Pak Dodi ya, pengennya silaturahmi jangan putus. Inilah Insya yang Allah. dimintanya. Insya Allah. Inilah yang dimintanya. Yang diminta Insya Allah. almarhum sebelum beliau pergi, dia minta silaturahmi 2019 ini jangan sampai putus. Itu dimintanya. Mudah-mudahan insya Allah kita bisa jalankan. Seandainya pandemi, walaupun pandemi tidak belum berakhir, kita usahakan dengan Zoom ya Bu Net ya.